Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, ini ada berita gede ini menjelang akhir tahun ini. Bangsa Indonesia dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga internasional, ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Pada akhirnya, sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena pemerintah internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDIS adalah ide yang koruptif. Akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, bahasa akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia itu bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis, sejarah panjang, long durée dalam ilmu-ilmu macro history. Indonesia ada bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia, itu penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia, itu bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal, kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah, sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silakan tangkap mereka yang melakukan peringkat di tingkat internasional global. Ini kan Jokowi dinominasikan atau disebutnya sebagai finalis, ada 5 orang. Tapi ini pemenangnya, dan ini yang banyak saya baca di kalangan netizen, disayangkan. Kok sayangnya Pak Jokowi kalah ya? Kalahnya sama Presiden Suriah, Hafiz al-Assad yang baru saja digulingkan. Tapi dengan masuknya nama Jokowi di antara daftar 5 nama pemimpin paling korup di dunia itu, ini saya kira adalah justifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh para kritikus Jokowi, termasuk para anggota para BM dari berbagai kampus, para tokoh-tokoh oposisi, dan tentu saja Anda, Bung Rocky. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu, apa judulnya, ICP, yaitu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena dua hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena Fuhufapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi itu. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Airlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satire yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BEM UI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan
dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah tuh. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan tuh. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang mau dikatakan oleh para pemuja Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh para pembela dinasti Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh mereka yang memperkarakan dan mempidanakan, melaporkan aktivis-aktivis yang mendung-dungkan Jokowi, yang mensatirkan Jokowi, semua itu akhirnya dimedalikan oleh dunia internasional. Ya udah, sesuatu sudah terjadi dan kita harus telan itu sebagai kutukan bahwa kita memilih seseorang yang tidak punya kapasitas, dan satu-satunya kapasitas yang merusak demokrasi, satu-satunya kapasitas yang memperluas wilayah korupsi. Sekali lagi, itu yang ditemukan oleh dunia internasional berdasarkan pantauan kritis dari jurnalis-jurnalis investigasi di seluruh dunia. Jadi itu sangat objektif dan sudah dicatat dalam sejarah. Saya pikir dengan publikasi dari OCCRP ini bisa jadi dasar aparat penegak hukum atau kekuatan politik lah ya, partai-partai politik di Indonesia untuk mulai melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi jelas sekarang ada momentum untuk memulai investigasi terhadap kejahatan ekonomi, politik, dan korupsi dari keluarga Pak Jokowi. Datanya tersedia, apalagi yang mesti ditunggu. Dan itu yang saya kira semacam Wahyu Cakraningrat yang datang ke PDIP, dan secara timely dan secara tepat waktu PDIP membongkar kerangka kerja politik Jokowi yang memang membusuk. Jadi terhubung sekarang bahwa kritik dari PDIP dan upaya PDIP untuk mengamankan data-data dan fakta-fakta itu lewat kemarin hebohnya Ibu Koni membawa itu ke Rusia untuk dipatenkan supaya tidak dianggap sebagai barang bukti yang tidak dilenyapkan oleh pemerintahnya Jokowi atau pemerintahan yang mengandalkan kekuasaan semata. Jadi bisa dimulai satu agenda untuk tidak mungkin lagi diimpeach karena beliau udah bukan lagi presiden, tapi kejahatan korupsi itu kan tidak ada kadaluarsanya tuh. Jadi sekali lagi bisa dimulai diproses saja di dalam sistem hukum kita, di DPR mulai dibuat semacam komisi penyelidikan kejahatan politik Jokowi supaya bangsa ini bisa legah ke depan, supaya pemerintahan Pak Prabowo tidak terbebani dengan excess baggage atau keranjang sampah politik, keranjang sampah korupsi, keranjang sampah kejahatan demokrasi, kejahatan konstitusi yang harus dibawa oleh presiden baru, oleh Presiden Prabowo. Jadi beban itu justru mesti kita hilangkan dengan menginvestigasi. Itu fairnessnya di situ tuh. Ada hak bela diri dari dinasti Jokowi, ada hak untuk mengajukan semacam keberatan ke forum internasional. Tetapi apa yang sudah diputuskan di dunia di dalam sistem global itu sudah jadi penanda bahwa rejim yang lalu itu adalah rejim yang busuk, yang bajingan tolol sebetulnya di dalam bahasa saya. Tapi bahkan lebih dari itu tuh, kalau saya katakan bajingan tolol mungkin sensasi psikologisnya tinggi sekali. Tetapi yang sekarang adalah penjahat kriminal dalam soal korupsi dan demokrasi, itu betul-betul aksioma sejarah, dalil sejarah yang dicatatkan di dalam sejarah dunia tentang kondisi Indonesia yang betul-betul buruk di era Jokowi. Nah, sekali lagi itu keadaan yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan fakta itu, tetapi dengan mengingat bahwa kejahatan tetap kejahatan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa mereka yang mengkritik kekuasaan, termasuk kekuasaan hari ini, harus menghadapi undang-undang ITE yang dibuat oleh Jokowi. Jadi rejim Pak Prabowo harus mulai dengan fakta bahwa ada file internasional yang mendefinisikan presiden sebelumnya itu Mulyono, presiden tidak dicatat sebagai Mulyono, disebut sebagai mantan presiden Jokowi adalah agen atau pelaku kejahatan kriminal di bidang korupsi, di bidang manipulasi pemilu, dan itu semua yang akan jadi bahan disertasi. Sebetulnya soal-soal itu juga sudah ditulis dengan baik oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP, di dalam disertasi beliau yang dapat cum laude itu. Jadi artinya pembenaran akademis sudah dibuatkan oleh Hasto yang tahu betul apa yang terjadi di dalam pemerintahan Pak Jokowi di waktu yang lalu. Nah, sekarang ini saya kira publikasi dari OCCRP ini tentu membuka mata publik ya terhadap apa yang selama ini kan coba ditutup-tutupi oleh para pemuja Jokowi, oleh lembaga-lembaga survei, diglorifikasi gitu tentang hebatnya Jokowi. Sekarang ini kan semuanya sudah terbuka. Ini di mata dunia itu Jokowi dan keluarganya itu ya saya kira apa ya kalau kita menyebut, saya nggak mau nyebutnya tidak punya harga, tapi justru malah sangat berharga ya. Tetapi kan tentu saja ini yang ikut ke bawah-bawah adalah bangsa Indonesia, termasuk saya dan Anda. Oke, kita ucapkan selamat datang era keterbukaan, era di mana tak satu pun rejim di dunia ini bisa bersembunyi dari tatapan mata jurnalis internasional, jurnalis investigasi. Jadi kita ucapkan
tahun baru nanti harus ada perubahan radikal tuh, dan ditunggu bahwa pemerintahan Pak Prabowo harus dengan tepat asas, harus dengan konsisten mempersoalkan semua hal termasuk Pak Jokowi, karena tidak ada yang personal di dalam urusan demokrasi, urusan kenegaraan tuh. Tentu Pak Prabowo punya semacam decency, semacam sopan santun peradaban, tetapi di belakang sopan santun itu ada hal yang faktual yang ditunggu oleh publik, yaitu kecermatan kita untuk memuliakan negeri ini harus dimulai oleh kecermatan kita untuk membaca situasi yang sedang berkembang di masyarakat, yaitu situasi pasca pilkada, situasi di mana demokrasi harus disusun ulang, bahkan situasi ketika Gen Z itu tidak lagi percaya pada demokrasi, dan itu yang memungkinkan kita menghadapi dilema itu. Tapi dilema itu harus dipecahkan. Jadi sekali lagi kita tumbuhkan harapan bahwa ada hal yang unik di dalam kehidupan politik abad ini, yaitu kesempatan untuk bersembunyi dari tatapan dari para jurnalis investigasi sedunia itu tidak mungkin terhalang hanya karena basa-basi kebudayaan di Indonesia itu. Jadi bisa kita katakan dulu ada ungkapan law as a tool of social engineering. Sekarang jurnalisme itu adalah alat untuk membongkar kejahatan. Law as a tool of sebut aja posting the ideas of democracy itu. Jadi jurnalisme bisa menjadi alat untuk mempostkan ide-ide demokrasi melalui investigasi terhadap crime against humanity, crime against demokrasi. Jadi Presiden Jokowi akan dihitung di dalam percakapan global semacam itu, bahwa dia adalah orang yang against demokrasi. Dia adalah orang yang mempertahankan kekuasaan dengan cara merampas hak-hak demokrasi rakyat. Dia adalah orang yang merusak sistem pemilu. Nah, semua itu mesti secara jujur kita ucapkan bahwa keinginan untuk memulihkan Indonesia ada di tangan Presiden Prabowo hari ini. Jadi kita tuntut itu dalam upaya untuk membersihkan peradaban dari defek-defek, dari karat-karat di masa lalu. Salam akal sehat.